Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tubuhku, pikiranku, hatiku, fine, good. Oke, luar biasa. Pagi ini anak-anak ceria semua ya. Sudah tahu kan kita berkumpul di sini mau ngapain? Mau BKP ya? Semua tahu kan ya? Oke, kalau semua sudah pada tahu kita mau BKP, langsung saja ya. Kita awali BKP kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Oke, ada yang sukarela mau memimpin doa? Siapa? Oh, dari dulu ya, silakan. Sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih Darul ya sudah memimpin doa pada pagi ini. Oke, kalau sudah tahu kita mau kumpul di sini untuk BKP, Bapak penasaran nih anak-anak ini tertarik ikut BKP ini tujuannya apa sih gitu? Ada yang mau berpendapat? Saya. Mau semua. Ini lihat dulu. Mau senang-senang biar nambah teman, Pak. Oh, jadi biar mau senang-senang dan nambah teman. Ada lagi tadi? Saya, Pak. Oh iya. Saya tertarik sama topik yang tentang self netizen gitulah Pak. Oh, jadi Arif ini tertarik dengan topik kita. Oke. Satu kali lagi mungkin. Baik, untuk saling lebih mengakrabkan, Bapak punya permainan baru nih, namanya Pinsos. Jadi Pinsos ini untuk memperkenalkan diri. Jadi bukan hanya nama yang diperkenalkan, tapi juga akun media sosial yang nanti kalian dapatkan. Oke, boleh dibagi sambil Bapak jelaskan cara gunanya. Ini nanti anak-anak memperkenalkan diri, sebut saja nama, kelas, kemudian akun media sosial yang dimiliki. Kalau memang tidak punya, boleh ditukar yang punya begitu. Oh, boleh tukar. Ini dipasang ya, Pak? Ya, boleh dipasang. Oke, langsung saja boleh. Mulai dari Samila. Boleh. Silakan Samila. Halo teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama saya Nur Safrian Rizka Saputri. Di sini saya dari kelas 11 IPS 2. Nah, kebetulan banget saya mempunyai akun Twitter ini. Jangan lupa di-follow ya, namanya Safila Rizka. Oke, bagi Samila. Oke, selanjutnya. Halo teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama saya Lenia Nawangarum. Saya dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya dapat pinsosnya Instagram. Nah, nama Instagram saya itu Lenia Nawang. Jangan lupa di-follow, nanti saya follow back ya. Oke. Oke, Lenia. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Vero Etia dari kelas 11 IPA 1. Dan saya mendapatkan Pinsos TikTok karena saya pengguna TikTok yang kayak gini tuh, Pak. Iya. Nanti ID saya biar Aditya 24 nanti di like dan tinggalkan love-nya ya. Terima kasih. Oh ya. Oke, silakan selanjutnya. Jadi sudah semua kan? Nah, harapannya kita juga saling memperkenalkan media sosial yang kita miliki. Tujuannya agar kita bisa saling berbagi konten-konten positif yang kita miliki. Oke, dari tadi kan kita sudah sering ngomong BKP. Nah, Bapak mau tanya nih, kalau Bapak sebut BKP yang terbersit dalam pikiran anak-anak itu apa sih gitu? Ada yang berpendapat? Saya, Pak. Nah, silakan April dulu Mbak, yang angkat tangan dulu kan. Jadi menurut saya BKP itu bimbingan kelompok yang membahas masalah bersama kelompok, Pak. Oke, jadi itu BKP menurut April ya. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapat? Saya, Pak. Ya, silakan Kristi. Jadi BKP ya Pak, bimbingan kelompok itu bimbingan yang dilakukan secara berkelompok untuk membahas suatu topik tertentu Pak dalam kelompok tersebut. Oke, untuk April dan Kristi kita kasih apresiasi dengan tepuk apresiasi. TOP Jadi benar sekali yang dikatakan oleh April dan Kristi bahwa bimbingan kelompok atau BKP itu adalah suatu bimbingan yang diadakan secara berkelompok. Di situ ada pemimpin kelompok dan ada anggota kelompok. Yang menjadi pemimpin kelompok dalam hal ini Bapak, kemudian anak-anak sebagai anggota kelompok.
Oke, jadi dalam BKP kali ini kita akan membahas topik netizen self control atau kontrol diri bagi kita pengguna media sosial, begitu ya. Oke, selanjutnya Bapak di sini membawa beberapa permainan nih. Tadi ada Pinsos, dan ada Stako, dan nanti kita akan bermain drama nih. Oke, itu tadi tentang BKP. BKP sendiri itu punya asas-asas yang harus dipenuhi. Tentu anak-anak tidak asing kan dengan asas-asas ini karena kita sering menggunakannya dengan lagu yang becak-becak itu loh ya. Oh iya Pak. Mari kita nyanyikan yuk. Masih ingat kan? Masih. Boleh. Kita nyanyikan ya. 1, 2, 3. Saya siap sedia, sukarela terbuka. Tugas kita bersama untuk saling menjaga. Ayo kawan semua, katakan sejujurnya. Ayo, ayo, jaga rahasia. Oke, jadi harapannya anak-anak ini nanti dalam BKP ini bisa ya berpendapat sebebas-bebasnya lah ya. Dan tentunya ini menjadi konsumsi kita sendiri, tidak usah dibawa keluar, begitu ya. Dan tentunya kita juga tidak akan bermain ber-BKP ini selama seharian penuh ya kan. Kira-kira anak-anak mau berapa lama nih BKP kali ini? Saya Pak, Boleh Kristi? 20 menit gimana Pak? 20 menit itu usulan Kristi. Ada yang mau usul lagi? Ya, Darul 40 menit. Ada yang mau usul lagi? Saya Pak. Ya, silakan. Setengah-tengah aja Pak, 30 menit. Oh, 30 menit. Ada lagi? Saya Pak, Ya? saya setuju dengan Pak. Oh, 30 menit. Yang lain gimana? Yang 20 menit dan 30 menit? Yang 40 menit? Enggak. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Oke. Selanjutnya Bapak juga bawa permainan nih namanya Stako. Tentu anak-anak tidak asing kan dengan Stako ini. Nah, tapi bedanya Stako ini Bapak kasih nama Stako Masalah. Karena di dalam Stako ini terdapat kertas yang di situ ada kasus atau berita-berita yang sedang hangat-hangat nih di media sosial. Berkaitan erat dengan topik yang akan kita bahas kali ini yaitu kontrol diri. Ini nanti boleh diambil dari bawah, tengah atau atas, bebas. Nanti boleh yang main ngambil begitu ya. Karena kita ada bertujuh, mungkin tidak semua bisa ikut main. Mungkin 3 orang saja lah ya yang nanti ikut main. Yang mau bermain siapa? Saya Pak. Ya ini Sabila dulu. Terus ada lagi Darul sama Kristi ya. Iya, Pak. Yang lain gak apa-apa kan? Ya. Oke, boleh diambil. Boleh diambil dulu. Baru silakan. Kristi, silakan. Bisa mulai dari Sabila dibaca dulu. Nah, ini Pak, saya mendapatkan kasus bahwa artis TikTok banjir hujatan oleh netizen, ibundanya pilih berhenti bekerja. Jadi ini tuh bahwa itu kan artis TikTok Pak. Nah, dia itu terkenal sering membuat konten video yang terkesan alay. Jadi banyak netizen yang menghujat dia. Nah, dampaknya itu ke ibundanya yang berhenti bekerja karena ibundanya itu takut Pak kalau si Bowo itu di luar sana banyak yang menghujat. Ini kasusnya Bowo ya. Tentu anak-anak tidak asik dengan Bowo tadi ya. Ini ya. TikTok ya. Iya, Pak. Oke, selanjutnya Darul. Ini Pak, saya dapat kasus Deddy Corbuzier berhasil tangkap haters. Anda mau masuk penjara atau dimaafkan? Jadi ini tuh kasusnya ada orang yang komen negatif di sosial medianya Om Deddy ini Pak. Terus Om Deddy-nya marah, dicari orangnya, ditemui, terus dia dimaki-maki gitu Pak. Itu jadi viral. Ini kasusnya haters ya. Iya, Pak. Oke, selanjutnya terakhir Kristi. Oke, jadi dari masalah yang ada di Stako ini kita belajar tentang pentingnya kita mengontrol diri. Itu tadi adalah contoh dari kasus-kasus orang yang tidak bisa mengontrol diri, begitu ya. Oke, jadi kontrol diri ini menjadi penting karena apa? Dengan kontrol diri kita bisa mengendalikan diri kita supaya perilaku yang
kita munculkan itu satu, tidak merugikan diri kita sendiri, dan yang kedua tentunya tidak merugikan orang lain. Oke, tadi bicara panjang lebar tentang kontrol diri. Bapak mau penasaran nih, anak-anak ini kalau Bapak sebutkan kontrol diri itu yang dipikirkan itu apa sih? Kontrol diri itu apa sih menurut anak-anak gitu loh? Ada yang mau berpendapat? Saya Pak. Ya, silakan. Jadi, menurut saya, kontrol diri itu menahan diri kita dari hal-hal yang negatif, Pak. Kontrol diri itu menahan dari perbuatan tidak baik. Ada lagi? Saya Pak. Apa lagi? Menurut saya, kontrol diri itu mengendalikan diri sebelum menghadapi masalah, Pak. Oke, jadi kontrol diri itu upaya untuk mengendalikan diri ya untuk menghadapi masalah. Oke, itu tadi pengertian dari kontrol diri itu sendiri. Sekarang dalam kontrol diri itu ada 3 aspek yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, untuk memperjelas gambaran tentang kontrol diri, seperti yang Bapak sampaikan di awal, kita akan bermain drama, gitu ya. Ini namanya keran. Keran itu kartu peran. Jadi nanti akan Bapak bagikan. Di sini ada peran-peran yang anak-anak bisa perankan begitu untuk menggambarkan lebih detail tentang kontrol diri dan dampaknya jika tidak bisa mengontrol diri. Di sini ada 5 tokoh yang harus diperankan, tapi di sini ada 7. Jangan khawatir. Nanti yang 2 jadi observer ya. Observer itu nanti yang mengamati, kemudian setelah selesai drama nanti disimpulkan, begitu? Kalau bacakan saja ya. Mungkin siapa yang mau berperan nanti langsung angkat tangan begitu saja ya. Di sini ada cewek, karakter Isa. Ada yang mau berperan? Saya Pak. Ya, boleh. Kemudian cewek lagi nih, Atara. Siapa yang mau jadi Atara? Saya Pak. Langsung saja boleh. Kemudian ada Zawa. Saya Pak. Zawa, ya. Kamu apa? Saya. Ya. Gak apa-apa ya? Kemudian ada Oji, ini cowok. Berarti bertiga ini. Siapa yang mau jadi Oji? Saya. Darul, ya. Oke, kemudian di sini ada Yuda. Cowok juga. Saya, Pak. Ayo, siapa? Iya. Arif, gimana Yuda? Iya. Arif saja ya. Ya. Jangan khawatir, berarti tinggal April dan Tiar ya. Ini kamu otomatis jadi observer. Oke? Pak, lagi. Oke. Bisa dibaca dulu, kemudian bisa diskusikan dengan yang bermain. Untuk yang observer, Bapak minta duduk di samping Bapak sini untuk mengamati teman-teman kita bermain drama. Oke? Bisa dipersiapkan. Bapak minta untuk bermain di depan sini ya. Oke. Boleh dikembalikan. Boleh di sini. Wah, aku punya foto baru nih. Aku upload ke Instagram aku. Zawa, gimana tadi pulangnya? Aduh, ulangannya bikin pusing, ya ampun. Enggak apa-apa. Siapa nih? Dia upload foto di Instagram. Coba cek, Coba aku cek ya. Oh ini. ini. Ih, so cantik banget ya dia ya. Kok beda dari yang asli sih? Aku mau komen ah. Dasar kok cantik. Ayo komen dong, kamu juga komen nih. Iya. Ya ampun, ya udah gini aja bentar. Munafik. Oke. Yaudah yuk, kreatif. Yuk, makan ya. Baik, sudah? Oke, boleh kembali duduk, dirapatkan kembali. Oke, sekarang observer nih, boleh bersaja.
Sobat Sidat penasaran nih tanggapannya observer gimana tentang dramanya teman-teman ini. April dan Fian mau siapa dulu? Saya Pak. Silakan Fian. Tadi itu dramanya sangat menarik ya Pak. Dan dari drama tersebut saya bisa menyimpulkan bahwa kontrol diri itu sangat penting gitu Pak. Karena orang yang tidak bisa mengontrol diri khususnya dalam bermedia sosial itu akan merugikan bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Oke, baik Fian ya. Ini yang didapatkan Fian. Sekarang April gimana? Iya Pak, menurut saya tadi dramanya seru banget ya. Iya. Kalau dari sudut pandang saya kasihan banget Pak sama Atala sebagai korban dari negatif komen dari teman-temannya. Soalnya harusnya teman-temannya itu mengontrol diri dulu sebelum berkomentar di sosial media kayak gitu. Itu menurut April. Oke, untuk teman-teman yang sudah main drama dan jadi observer, kita apresiasi dengan tepuk apresiasi. Bagus sekali. Ini berkaitan dengan kontrol diri juga. Jadi kontrol diri itu perlu kita kembangkan sebagai netizen. Netizen itu pengguna media sosial, rakyat media sosial. Baik, dari drama tersebut kita belajar tentang beberapa hal ya, tentang pentingnya mengontrol diri, begitu ya. Dan untuk mengontrol diri ini ada beberapa cara. Yang pertama, kita harus bisa meregulasi emosi kita atau mengontrol emosi kita supaya kalau emosi kita terkontrol kan perilaku yang muncul itu juga terkontrol. Yang kedua, kita harus membiasakan diri untuk berpikir positif. Kalau kita pikiran kita positif, pasti lingkungan pun juga akan positif. Begitu anak-anak? Iya Pak. Oke, karena waktu kita juga hampir habis, sudah hampir 30 menit. Kalau kira cukup. Oke, sebagai pengakhiran Bapak punya pertanyaan nih. Mungkin anak-anak bisa jawab. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, pengetahuan baru apa sih yang anak-anak dapatkan setelah mengikuti BKP ini? Ada yang mau jawab? Oke, boleh. Terus saya juga tahu Pak, kontrol diri itu apa. Nah dari dari drama yang tadi tuh saya juga bisa tahu Pak kalau kita tuh harus berhati-hati dalam bermedia sosial. Jangan ngomong yang seenaknya sendiri terus negatif di media sosial gitu Pak. Jadi lainnya ini lebih tahu tentang hal tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana sih perasaan anak-anak setelah mengikuti BKP ini? Ada yang mau berpendapat? Saya Pak. Oh iya, silakan Darul ya. Saya merasa senang Pak, soalnya BKP-nya itu ada permainannya dan ada sosial dramanya juga. Oke, senang ya. Kalau yang lain senang juga atau? Senang, Pak. Oke, senang juga. Pertanyaan terakhir, setelah mengikuti BKP tadi dapat pengetahuan baru, perasaannya juga senang. Kira-kira setelah ini kalian akan melakukan apa gitu, setelah dapat materi ini? Ada yang mau berpendapat? Ya, silakan Samila. Gimana? Kalau menurut saya akan lebih bisa mengontrol diri dalam berkomentar di media sosial karena kan sekarang udah ada undang-undang yang tertera ya Pak, jadi lebih bisa mengontrol diri aja gitu. Oh, jadi Samila ini akan lebih hati-hati, bahasanya begitu kan, untuk mengontrol diri. Oke, Bapak kira cukup. Tadi kan kita awali dengan berdoa, kita akhiri juga dengan berdoa ya, semoga kita diberi kekuatan untuk setelah ini juga kita bisa mengontrol diri. Gitu. Ada yang mau memimpin doa? Boleh gantian? Saya Pak. Ya silakan Arif. Ya teman-teman, sebelum mengakhiri BKP hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Arif ya sudah memimpin doa pada kesempatan ini. Oke, sebagai penutup Bapak punya sesuatu nih. Nah, ini namanya kartu tugas. Tugas Tapi nggak usah dibayangkan tugas ini tugas yang berat. Ini hanya berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan topik yang kita bahas kali ini. Boleh dibagi? Jadi di situ ada pertanyaan, silakan nanti dijawab. Dijawabnya di mana? Di grup WA kita ya. Nanti di copy itu pertanyaan, kemudian di bawahnya dikasih pendapat kalian. Bapak tunggu sampai besok pagi. Siap? Siap Pak. Oke. Kartu perannya boleh dikembalikan? Oh iya. Oke. Demikian ya anak-anak, Bapak juga berterima kasih sekali anak-anak sudah mau hadir di ruang BK ini untuk ikut BKP.
Bapak kira cukup. Sekali lagi Bapak mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.